Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dan kedermawanannya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersimpuh di rumahnya, yakni masjid, untuk bersama-sama mengkaji dan menghidupkan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahyani." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan ajaranku. Ajaran Nabi hidupnya ya dengan ilmunya Nabi Muhammad. Dengan ilmu agama maka ajaran Nabi pasti hidup. Barang siapa yang menghidupkan ajaranku, menghidupkan warisan beliau, ilmu dari beliau, yakni ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita tambah mengerti dan tambah takut kepada Allah, maka faqad ahyani, orang tersebut berarti benar-benar telah menghidupkan diriku di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya. Seakan-akan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kumpulnya kita untuk mengkaji ilmunya Nabi akan membuahkan kumpulnya kita kelak bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin para rawuh ingkang minulya, kita sampai pada hikmah Imam Ibn Athaillah Sakandari yang ke 56. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu, la tufrihka ta'ah li'annaha barzat mink wafrah biha li'annaha barzat min Allah ilaik. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. La tuhrikat ta'ah, janganlah menjadikan kamu senang, bahagia. At-ta'atu itu ketaatan, li'annaha barzat minka, sebab ketaatan tersebut keluar dari dirimu. Jadi kalau kita melakukan ketaatan, jangan kita senang bahwa ketaatan itu adalah kita yang melakukan, keluar dari diri kita. Ketaatan itu kita yang melakukan. Jangan pandang seperti itu. Tapi kebalikannya, wafrah biha, senanglah kamu, bahagialah engkau, li'annaha barzat minallahi ilaik, karena ketaatan itu keluar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu. Qul bi fadlillah, katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika, maka dengan sebab itu semua, fal yafrahu, hendaknya mereka bergembira, senang. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Jadi di hikmah dan nasihat beliau yang ke-56 ini, kita diarahkan di saat melakukan ketaatan kita harus bahagia karena kita bisa taat. Cuman cara pandangnya, jangan lihat ketaatan itu adalah kita yang melakukan, alias keluar dari diri kita sendiri, tidak. Tapi ketika kita melakukan ketaatan, maka pandanglah ketaatan tersebut adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak berbangga dengan ketaatan kita, tapi justru kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri nikmat saya bisa taat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri nikmat saya bisa berjamaah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri nikmat saya bisa baca Al-Quran, bisa ibadah dan seterusnya.
Jangan pandang cuman pendek. Kita memandang, oh saya bisa sholat, oh saya bisa baca Quran, oh saya, itu semua adalah diri saya. Jangan pandang seperti itu, sebab nanti jadinya sombong, bangga diri. Oh saya ini paling banyak sholatnya se-desa. Oh saya ini paling banyak baca Al-Qurannya. Oh saya ini paling giat datang ke masjid dan seterusnya. Kalau ketaatan itu kita pandang keluar dari diri kita sendiri, maka jadinya nanti sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Ini malah bahaya. Tapi ketaatan itu kalau kita pandang, saya bisa taat ini tidak lain dan tidak bukan adalah pertolongan dan nikmat dari Allah. Nah, jadinya syukur, tidak membanggakan diri. Nah, disinilah perbedaan orang yang faham dan orang yang tidak faham. Karena setan itu tidak berhenti, Pak. Setan itu akan menjerumuskan manusia biar tidak percaya sama Allah, jadi orang kafir. Kalau tidak bisa, maka yang kedua, jerumuskan manusia biar jadi ahli maksiat. Kalau masih tidak bisa, jerumuskan manusia dia jadi ahli taat tapi bangga dengan ketaatnya. Dia jadi orang sombong, merasa saya paling soleh, saya paling hebat, saya paling nggak punya dosa. Wah, ini justru dia jatuh lagi, masuk perangkap setan. Karena itu ketika kita bisa melakukan perbuatan baik berupa ibadah atau apapun, pandang itu semua adalah nikmat dari Allah, yang mana kita dipilih bisa melakukan ketaatan tersebut sehingga kita syukur alhamdulillah, bukan malah merasa lebih baik atau bangga diri, merasa lebih soleh daripada yang lain. Itu jadinya sombong, ujub, naudzubillah min dzalik. Karena itu ketika kita melakukan taat, kita harus bersyukur, bahagia, senang. Tapi cara pandangnya adalah taat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri kita sendiri. Nah, kalau Allah nggak milih kita jadi orang taat, ya kita tidak akan bisa taat. Mungkin kita sekarang akan berada di tempat-tempat maksiat. Pandang setiap ketaatan dan kebaikan yang kita bisa lakukan adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu nggak memandang diri kita sama sekali. Bukan saya yang melakukan ketaatan, tapi ini nikmat dari Allah yang diberikan kepada saya. Nah, itu disebutkan an-najatu fitnaini. Keselamatan itu ada di dua hal. Yang pertama apa? Takwa, taat sama Allah. Wan niyah, dan hati yang bersih. Niat dan hati yang bersih. Takwa sertai hati bersih. Wal halaku, adapun kebinasaan, celaka, fitnah ini juga dalam dua hal. Apa? Al-qanutu, yaitu putus asa dan tidak bertobat ketika bermaksiat. Wes kakek dosa, kakek dosa saya sudah banyak dosa, wes nggak bisa diampuni sama Allah. Putus asa dia, maka dia akan celaka kalau seperti itu. Padahal Allah siap mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Jadi putus asa jangan sampai. Orang-orang yang ahli maksiat jangan sampai putus asa untuk bertobat, berhenti meraih rahmat Allah, karena rahmat Allah dibuka selebar-lebarnya. Yang kedua, wal i'jab, bangga diri. Orang-orang yang ahli taat, hati-hati juga, jangan bangga diri. Kalau sampai bangga diri dengan ketaatnya, sama celaka. Orang yang ahli maksiat celaka kalau dia putus asa dari rahmat Allah, nggak mau tobat. Dia merasa sudah paling banyak dosa, nggak bisa diterima tobat saya, maka dia akan celaka. Padahal Allah nggak seperti itu, Allah siap ngampuni. Sebaliknya orang yang ahli taat, hati-hati, celaka kalau sampai membanggakan ketaatannya. Bangga dengan ketaatnya, bangga diri. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu di zaman dulu diceritakan oleh Wahab bin Munabbih. Beliau pernah menceritakan bahwasanya dahulu di zaman Bani Israel ada orang itu ahli ibadah 70 tahun, Pak. Terus dia makan seminggu sekali. Nah, ini ngirit beras ini. Jadi cuma minum aja. Makannya, makan nasinya ibaratnya itu cuma seminggu sekali. Saking tirakat, mujahadah untuk mendekat sama Allah, seminggu sekali baru makan. Dan dia ibadah terus sampai 70 tahun tanpa henti. Siang malamnya diisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, orang-orang dulu kuat-kuat. Ketika sudah 70 tahun, akhirnya dia pengen minta sama Allah.
dengan merasa bangga, saya sudah ibadah 70 tahun, saya doa minta sama Allah pasti langsung dikabulkan. Pede, bangga dengan ibadahnya. Nah, memang bisa dibanggakan itu, 70 tahun enggak maksiat. Ya memang membanggakan itu. Ya, itu patut dibanggakan. Tapi jangan diri kita yang membanggakan. Kalau orang lain membanggakan bagus, biarkan. Ya, orang tuanya bangga anaknya ahli taat, ahli sholat, nggak apa-apa. Tapi diri kita jangan merasa bangga dengan amal kita. Ini yang jadi masalah. Orang ini bangga dengan dirinya. Saya 70 tahun, saya doa pasti dikasih sama Allah. Bener. Akhirnya doa dia, ya Allah, saya minta ini, ya Allah. Ternyata tidak dikasih sama Allah. Minta tidak dikasih. Loh, biasanya kalau sudah ahli taat di zaman itu, kalau sudah ahli taat seperti itu, minta langsung dikasih. Ini orang ini minta malah gak dikasih sama sekali sama Allah. Akhirnya saat itu dia kembali berbicara dengan dirinya, wahai diriku, jangan-jangan engkau 70 tahun ibadahnya gak beres. Jangan-jangan engkau, wahai diriku, selama 70 tahun engkau ibadah tidak beres, engkau tujuanmu bukan untuk Allah. Masya Allah. Akhirnya datang satu malaikat yang berkata pada orang tersebut, ya ibna Adam, inna sa'ataka allati izdaraita nafsak fiha khairun min ibadatik allati qad madat. Wahai manusia, wahai orang yang ibadah, ketahuilah sesungguhnya waktu di mana engkau tadi mencela dirimu, merasa dirimu ada kekurangan, yang sedikit sebentar tadi itu lebih utama di sisi Allah daripada ibadahmu 70 tahun. Dengan bangga diri. Masya Allah. Kita merasa tidak punya apa-apa, kita merasa orang punya banyak dosa, perasaan di hati seperti itu, Pak. Itu ibadah yang luar biasa, yang bahkan 70 tahun ini, orang ini 70 tahun yang telah dilalui itu masih kalah dengan sebentar, waktu sebentar yang mana dia tadi ngomong, wahai diriku, engkau jangan-jangan 70 tahun engkau ibadah bukan untuk Allah. Mencela dirinya sendiri. Itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun yang telah ia lakukan. Masya Allah. Artinya kita merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Itu adalah sifat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berbangga dengan ibadah kita, karena kalau ibadah itu adalah nikmat pemberian dari Allah. Nah, pandang ibadah itu adalah nikmat dari Allah, bukan kita yang bisa ibadah. Tapi ibadah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu waktu juga diceritakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, di zaman dulu juga ada orang yang ahli ibadah saking solehnya, Pak. Dia itu kalau keluar rumah pas panas, ada angin, ada awan hitam yang menjadi payung, mayungi orang ini. Kemanapun dia pergi dipayungi sama mendung. Hebat ini, terkenal dong, soleh banget orang ini, ahli ibadah. Akhirnya suatu ketika pas orang ini keluar, ada orang yang menyeletuk, seorang laki-laki, wah panas, aku pengen ikut orang itu, biar ikut jadi dingin di bawah naungannya. Orang ini dengar, siapa kamu? Kamu memangnya siapa mau ikut bersama saya? Nggak level. Berarti kamu siapa? Kok pengen bareng bernaung di bawah naungan saya? Subhanallah, setelah itu orang ini hancur hatinya karena begitu kan. Kemudian orang ini pun mundur pergi. Awannya gantian menaungi orang yang tadi itu, yang dihina, hatinya hancur itu tadi. Subhanallah, yang soleh tadi pergi, awannya pergi, pindah ke orang yang dihina tadi itu, diremehkan tadi itu. Masya Allah. Karena itu orang yang ahli taat, kita kalau sudah jadi orang yang ahli taat, syukuri, tapi hati-hati, jangan sampai kita bangga diri dengan ketaatan kita. Pandang ketaatan itu adalah pemberian nikmat dari Allah, justru kita akan jadi syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Disebutkan Al-Imam Khalifatul Islam Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan begini,
la an abita naiman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jaban. Sungguh aku bermalam hari gak bisa bangun tahajud, tapi di pagi hari aku menyesal, ya Allah aku banyak dosa, ya Allah gak bisa tahajud. Itu lebih aku sukai daripada aku bangun malam kemudian di pagi hari aku berbangga diri, yo aku semalam tahajud ngomong turu kabeh, aku paling soleh. Masya Allah, lebih baik aku tidur dari isya sampai subuh, kemudian subuh aku istighfar sama Allah, astagfirullah kenapa malam tadi gak bisa bangun tahajud, daripada aku bangun tahajud tapi besok paginya saya merasa jadi orang yang soleh lebih dari yang lain. Masya Allah. Ya, tapi ini jangan buat dalil santri males. Ya, berarti kita tidur aja pagi-pagi astagfirullah ya Allah, ya enggak. Maksudnya itu bangun, terus pagi hari ya tetap istighfar, syukur, alhamdulillah ya Allah saya bisa bangun. Begitu. Ya. Jangan bangga diri dengan amal yang telah dilakukan. Maksudnya begitu. Kadang yang seperti ini dipelintir sama santri-santri. Dari isya sampai subuh tidur, besok pagi astagfirullah gak bisa tahajud. Ya, ini santri-santri zaman akhir ya. Memahami dipelintir-pelintir. Ya. La ilaha illallah. Suatu ketika diriwayatkan juga Nabi Dawud alaihissalam, beliau pernah Pak sama seperti itu, fokus ibadah selama setahun di pinggir laut, di pinggir pantai. Dia cari tempat di pinggir pantai, fokus ibadah selama setahun. Terus ketika sudah setahun, beliau berdoa, ya Rabb, qad inhana dhuhri, wahai Allah, saya sudah setahun ini ibadah, punggung saya sampai bengkok, punggung saya sampai pegel. Wakallat ainaya, mata saya sayu, mata saya lengket, saking banyak melek ibadah malam setahun tidak berhenti. Wa nafadat dumu, dan air mata saya sampai habis, sudah gak bisa keluar lagi karena setiap hari setiap malam saya menangis khusyuk ibadah kepadamu. Fala adri ila mada yasiru amri, dan aku belum tahu apakah ibadahku ini bagaimana ya Allah. Menurutmu bagaimana ya Allah? Penilaianmu bagaimana ya Allah ibadah saya ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala fa'uha ila difda'. Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu pada satu kata yang ada di dekatnya Nabi Daud untuk bisa bicara dan ngomong sama Nabi Daud. Akhirnya kata itu dengan seizin Allah berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, wahai Nabi Daud, atamanna ala rabbika fi ibadati sana, apakah engkau berharap diberi balasan istimewa oleh Tuhanmu, oleh Allah gara-gara ibadahmu setahun? Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya, sumpah demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak, mengutus engkau sebagai nabi dan rasul, inni ala dhuhri bardiyah mundu 30 sanah. Ketahuilah wahai Nabi Dawud, sesungguhnya aku berada di atas air yang dingin selama 30 tahun, au sittina sana, atau 60 tahun, usabbihu wa ahmaduh, aku bertasbih kepada Allah, aku bertahmid, baca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Wa inna faraisi tar'adu min khafati rabbi, dan ketahuilah Nabi Daud, aku beribadah selama 30 tahun di atas air yang dingin sampai seluruh ros-rosan tubuhku ini gemetaran karena kedinginan. 30 tahun aku lakukan, aku beribadah, baca tasbih, baca tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. 30 tahun Nabi Daud, aku tidak minta untuk diberi sama Allah. Maka Nabi Daud pun menangis, ya Allah, kata sudah ibadah 30 tahun di dalam air yang dingin, tidak pernah minta penilaian dari Allah, lah aku baru setahun. Akhirnya beliau pun menangis. Masya Allah. Kejadian yang seperti ini juga terjadi pada Nabi Musa. Ada riwayat
Nabi Musa juga sama seperti itu. Ada kejadian yang sama seperti itu. Karena itu ketika kita beramal itu pasti akan ada itu celah di mana setan itu membisikkan di hati kita, kamu ini masya Allah, kamu ini orang soleh sudah tobat hebat, kamu ini sekarang, kamu ini sudah jadi hamba Allah yang dekat sama Allah, kamu ini terus seperti itu. Biar kita langsung bangga diri dengan amal-amal kita. Maka untuk mencegah hal tersebut ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada 4. Pertama apa? An yandura ilana. Pertama an yara taufik min Allah. Pertama, ketika kita melakukan ketaatan, pandang, saya bisa taat ini karena taufik, pertolongan dari Allah. Itu satu. Nah, yang kedua, ayandura ila na'ma allati an'ama Allah biha alaih. Yang kedua, pandang ketaatan ini adalah nikmat dari Allah yang enggak diberikan kepada semua orang. Karena di luar sana ada orang yang maksiat, tapi aku dikasih nikmat taat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pandang ketaatan saya ini diterima apa tidak saya belum tahu. Ada apa saya berbangga dengan ketaatan, amal taat yang saya lakukan, diterima apa tidak saya belum tahu. Yang keempat, ketika kita melakukan ketaatan, kita mau berbangga diri dengan ketaatan tersebut, maka ingat dosa-dosa saya yang lalu, apakah sudah diampuni oleh Allah? Kalau dosa-dosa saya yang lalu jelas itu tertulis itu, diampuni apa belum saya belum tahu. Sedangkan amal taat saya ini diterima apa belum saya belum tahu. Dosa yang jelas sudah tertulis, kalau tidak diampuni akan dibalas oleh Allah. Sedangkan ketaatan yang ini belum jelas apakah diterima atau tidak. 4 ini kalau diperhatikan, saya bisa taat taufik dari Allah, saya bisa taat ini nikmat dari Allah, saya bisa taatan ini belum tentu diterima oleh Allah. Kemudian dosa-dosa saya yang ada di belakang ini banyak, belum tentu juga diampuni sama Allah. Bagaimana saya bisa berbangga jadi orang walaupun saya ahli taat? Akhirnya yang ada astagfirullah, yang ada alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah ketika ingat dosa di belakang. Alhamdulillah saya kok sekarang jadi taat. Alhamdulillah ya Allah, dulu saya adalah orang yang paling banyak dosa, orang yang ini itu. Tapi kok Engkau pilih aku ya Allah untuk bisa menerima nikmat besar berupa ketaatan. Akhirnya tidak ada itu kesombongan. Tidak ada itu kesombongan dalam hati, bangga diri dengan ketaatan kalau kita memandang ketaatan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begini, Pak, orang itu kalau sudah ketika melakukan ketaatan memandang ini dari Allah, bukan ketaatan ini aku yang melakukan, aku yang bisa, tapi ini adalah dari Allah. Kalau enggak dari Allah saya enggak bisa. Saya enggak bisa taat. Kalau orang sudah memandang seperti ini, taat ini adalah dari Allah, maka orang seperti ini nanti akan mendapatkan halawatul ibadah. Dia kalau sudah dalam keadaan seperti itu, enggak membanggakan taatnya, merasa ketaatan adalah nikmat anugerah murni dari Allah, bukan dari dirinya, maka dia nanti akan menyelam di dalam kenikmatan ketaatan. Dan nanti ibadah akan semakin nikmat, karena dia sudah enggak memandang dirinya, dia memandang Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasianya. Kenapa ya saya taat sholat kok berat terus? Karena kita masih mandang diri kita, yang sholat saya ini. Kita tidak memandang ketaatan ini adalah anugerah dari Allah. Kalau kita mandang ketaatan yang kita lakukan, sholat, ibadah, sedekah dan lain, ini semua adalah anugerah dari Allah. Maka kalau sudah seperti itu, nanti kita akan mencapai yang namanya halawatul ibadah, nikmatnya rasa nikmat ketika ibadah. Ini rahasianya. Ini yang perlu kita teliti setiap harinya. Kalau kita sudah memandang semua ketaatan dari Allah, maka nanti kita akan semakin merasakan kenikmatan dalam beribadah. Kata orang-orang soleh yang sudah merasakan nikmat itu, "Lau kana ahlul jannah fima nahnu fih, lakanu fi aisyin thayyib." Andaikan di surga itu tidak ada kenikmatan, misalkan
cuman ada nikmat, rasa nikmat ibadah, maka itu sudah cukup jadi kenikmatan surga. Artinya apa? Nikmatnya orang ibadah itu mengalahkan semua kenikmatan dunia, bahkan kenikmatan surga pun bisa kalah dengan nikmatnya ibadah. Karena kita dapati para wali itu, orang-orang saleh itu sholat 1000 rakaat tidak terasa, baca Quran sampai hatam tidak terasa pegel, karena sudah nikmat. Ya kayak orang makan baru, malam pertama tidak terasa subuh, atau orang yang gila bola, lihat bola tidak terasa do subuh, padahal mulai jam 1 sampai subuh. Bengok terus, keluarkan suara terus jerit-jerit. Sampai subuh sampai subuh nggak terasa. Kenapa? Karena dia menikmati bola. Itulah gambaran orang-orang yang sudah menikmati ibadah itu jauh lebih nikmat dari semua kenikmatan. Itu bisa diraih. Langkah pertama apa? Kita pandang semua perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik, perbuatan ibadah, perbuatan apapun, sedekah dan lain-lain, kita pandangin adalah pemberian dari Allah. Kita dipilih bisa jadi orang taat. Ini semua adalah ketaatannya dari Allah, bukan dari diri saya. Baru nanti akan kita masuk kepada wilayah hamba-hamba yang bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada seorang ba'dus sholihin namanya Abu Hafiz. Ketika beliau wafat, ini orang soleh, ulama, hebat ilmunya. Ketika mau wafat, orang-orang yang di sekitarnya ini pengen dapat nasihatnya. Maka orang-orang yang di sekitarnya mengatakan, "Malladhi ta'iduna bih?" Wahai imam, wahai orang soleh, wahai Pak Kiai, apa yang ingin engkau nasihatkan terakhir untuk kami sebelum beliau wafat? Maka saat itu beliau mengatakan, "Lastu aqwa 'alal qaul." Aku mau nasihat tapi berat, belum bisa. Akhirnya setelah beliau agak ringan, ketika sakaratul maut agak ringan, beliau merasa ringan, maka beliau langsung beri nasihat. Mau'idati al-inkisar bikulil qalbi ala taksir. Pesan terakhirku wahai para murid-muridku, yaitu apa? Jadikanlah hatimu seluruhnya merasa kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau merasa punya kemuliaan, merasa punya ini, punya itu, punya amal, punya ibadah. Jangan hilangkan itu semua. Isi di hatimu, penuhi hatimu, seluruh hatimu, bahwasanya yang engkau punyai hanyalah kekurangan, kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini nasihat singkat. Jadilah engkau yang hatinya selalu terisi, terpenuhi, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Gak punya sholat, gak punya ibadah, gak punya amalan, gak punya apa-apa. Ya Allah, yang aku punya hanya dosa, salah, kurang. Adapun ketaatan yang aku lakukan itu punyamu ya Allah, itu pemberianmu ya Allah, bukan aku. Ini nasihat beliau. Masya Allah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa merasakan apa yang beliau orang-orang soleh rasakan. Jadi hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menghamba pada hawa nafsunya yang merasa lebih baik dari yang lain dengan ibadahnya. Tapi kita jadi hamba yang selalu mengharapkan pemberian dari Allah, bisa taat, dan kita selalu merasa kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua tidak semoga kita tidaklah wafat kecuali kita benar-benar bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Tidaklah kita wafat kecuali benar-benar kita sudah masuk di dalam wilayah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah, setelah umur panjang, sehat walafiat, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wa la famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil qabul sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fatiha.